Oke, kita mulai ke interpolasi linier. Jadi akar persamaan polinom bisa juga dicari menggunakan metode interpolasi linier. Sama halnya dengan metode setengah interval, yang pertama kita lakukan mendefinisikan fungsinya. Def pakai pakai perintah yang seperti ini ya. Def fx return fungsinya kita ketikkan di sini. Jadi kalau fungsinya di soal lain ya tinggal ganti aja. Ini X bintang 2 itu maksudnya pangkat ya. X pangkat 3 dikurangi 5X, 5 kali X. Kalau bintang 1 tetap dikali. Dikurangi 9. Nah, algoritma untuk metode interpolasi linier bedanya di mana? Bedanya itu ada di sini, di kondisinya. Kalau yang tadi setengah interval, X2 itu kan 2 titik bagi 2. Kalau di interpolasi linier, dia syaratnya itu si X bintangnya ini, kalau di sini kita ambil bilangnya X2 ya, nggak X bintang. Khawatir nanti apa namanya tertukar dengan perkalian. Jadi X2-nya itu akan sama dengan X1 dikurangi X1 itu XI dikurangi fx I plus 1, XI plus 1 dikurangi FXI plus 1 dibagi dengan FXI plus 1 dikurangi FXI dikali dengan XI plus 1 dikurangi XI. Nah, ini nanti dilihat lagi. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan metode interpolasi linier. Ini bedanya dengan yang setengah interval. Kalau setengah interval 2 titik bagi 2, kalau ini ada apa namanya interpolasinya. Jadi dua titik itu kita interpolasikan dengan si fungsinya juga. Nah, sama seperti hal tadi, kalau X2-nya seperti ini, nanti diprintkan iterasi yang keberapa, iterasi yang keberapanya itu merujuk ke langkah, terus X2-nya itu merujuk si nilai X2 itu sendiri, Fx2-nya ya merujuk ke nilai fungsi F ini. Tapi pakai yang variabel X2 yang sudah kita cari. Nah, syaratnya apa? Kemarin kalau misalkan si fx I-nya dikalikan dengan fx bintang kurang dari 0, maka xi plus 1 itu akan menjadi x bintang pada iterasi berikutnya. Tapi jika tidak, ini syaratnya itu hampir sama dengan yang setengah interval ya, cuman beda di sininya jadi x bintangnya, x perkiraannya. Nah, kalau misalkan tidak, berarti x0 yang akan menjadi x bintang berikutnya atau x2 pada iterasi berikutnya. Nah, langkahnya ini akan terus berulang sampai plus satu sampai dengan si absolut dari fx2-nya itu lebih besar dari epsilon gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya si fx2-nya yang apa harga mutlaknya itu dia udah lebih besar epsilon, berarti print nanti akar ini. Kemudian inputnya sama seperti tadi di metode setengah interval, kita input X0 sama X1 sama errornya berapa yang mau kita inginkan. Kemudian nanti kalau sudah diinput, dikonversi menjadi float, kemudian nanti kita evaluasi kalau misalkan jadi kan evaluasinya ada dua ya. Kalau misal di interpolasi sama setengah interval tuh kalau kurang dari dia jadi X bintang. Kalau lebih dari ya berarti itu titik titik awalnya di situ. Titik apa apa titik awalnya jangan di situ gitu. Karena itu tidak memuat persamaan akar persamaan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini kurang dari berarti ya kita kembali lagi ke algoritma yang di atas. Nah, ini kalau misal kita run, misal kita ambil titik X1-nya itu 2, X kok X1 ya, X0-nya 2, X1-nya itu 3, X itu satunya, terus kita ambil jaraknya 0,0001 misalkan, maka kata hasil interpolasi linier iterasinya tidak lagi banyak seperti yang tadi.
ini yang setengah interval. Jadi interval linear itu meminimalisir iterasi. Iterasi itu cuma 1 sampai dengan 7. Akar persamaannya sama. 2,855,197. Ini juga 2,855,197 gitu. Jadi nanti tinggal kalau misal mau mencari dengan fungsi yang lain atau polinom yang lain, definisi fungsinya dirubah saja. Kemudian tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa syaratnya ini bisa apa syarat algoritmanya ini bisa menggunakan algoritma looping yang lain karena kan looping itu nggak cuma while, bisa juga pakai if. Apa namanya, for i to gitu ya. Tapi di sini kita pakai while. Jadi tidak menutup kemungkinan ada algoritma yang lain selain ini untuk mencari metode interpolasi linear menggunakan bahasa Python gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ke metode yang lainnya.